Yang tahu. Itu emang iya, cuman kan kalau pihak kita yang nggak mau, kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa gitu ya, walaupun ada apa-apanya gitu Pak. Atau orangnya sama suaminya aja nggak mau gitu. Alasannya apa? Kalau kalian mau yang free, nggak mau bayar, harus urus ini itu dulu tau. Ngurusnya lagi, bukannya gratis. Mau ngurus KTP, kartu keluarga, kalau mau hari ini siap, mau bayar 1 juta atau 300 ringgitan. Operasi sesar yang harusnya 5.800 ringgit Malaysia jadi 170 ringgit Malaysia aja, yang mana itu 600 ribuan aja kamu bisa sesar. Halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, saya menerima ada beberapa video ya. Salah satunya video ini berasal dari Indonesia. Jadi ada satu kejadian di mana seorang ibu hamil yang katanya sudah pecah ketuban, tapi pihak keluarga tak mau ya si ibu ini yang akan bersalin ini dirujuk ke rumah sakit. Jadi seperti apa kronologinya? Sama-sama kita saksikan saja videonya berikut ini. Harusnya bertindak di rumah sakit. Bidan sudah upaya di sini. Berhubung pemeriksaan partograf sudah melebihi, ya, udah harus bertindak. Kewajiban kita merujuk. Sudah merujuk juga kita konsul, udah ACC ke rumah sakit umum. Ternyata pasien menolak. Alasannya apa? Ya ini mah nggak ada alasan, cuma pengen pulang aja dia. Harus ada alasan Atau masih segar kene bae Kan menurut pemeriksaan bidan kan udah harus dirujuk. Bidan yang tahu. Itu emang iya, cuman kan kalau pihak kita yang nggak mau, kita tidak akan menyalahkan siapa-siapa gitu ya, walaupun ada apa-apanya gitu Pak. Atau orangnya sama suaminya aja nggak mau gitu. Alasannya apa, Mas Chandra? Apa biaya punya BPJS. Bukan karena biaya ya, bukan biaya kan udah ada BPJS ya, tadi udah ada BPJS, cuman gini doang ya alasannya. Karena budaknya ini belum mau ya, belum maunya gimana nanti aja, mau sabar aja dulu katanya, nanti aja ya, terus mau pulang dulu hari ini, alasannya cuma gitu aja, karena dia kan masih kalau katanya kalau udah itu siap katanya. Siap kalau misalnya nunggu malam ini. Hamang nggak mau ini, soalnya ini harusnya sekarang. Kalau ada apa-apa nggak mau tanggung jawab, hanya harusnya kan sekarang dirujuknya. Nggak akan minta pertanggungjawaban dari siapapun juga ya, karena ini kan bukan kesalahan dari bidan, bukan dari siapa-siapa, dari desa udah yang ngasih saran. Kecamatan ini, dari kecamatan ini orang anak ibu berarti. Anak ibu. Minantu, ini meminantu. Ibunya yang mana ini? Itu yang di luar. Kalau ibunya sih mau dari rumah sakit. Dari ibu bidan gitu, atau segitu mah udah baik lah, udah lengkap gitu, jadi udah 100% lah bagi saya, 100% bagi saya ke ibu bidan. Cuman sayanya nggak maunya alasannya ya, soalnya ini kan budaknya nggak mau, masih sehat. Punten ini Bu, apakah Ibu ada solusi lain di rumah, misalnya ke dukun kemana gitu, atau udah ada rencana gitu? Kalau solusi lain ya kita, mau diperiksanya gitu. Kita nggak takutnya ada. Khawatir gitu doang, Ibu di rumah oh, ada dukun, nanti saya ke dukun. Kita nggak ada, cuman bagi keluarga saya, bagi bapak, bagi suami, bagi semua keluarga gitu ya, dari pihak saya tadi bawa pulang aja dulu gitu, cuman gitu doang. Nggak mau nunggu hari malam ini di rumah sakit gitu doang. Pulang aja dulu. Jadi di situ aja di rumah. Gimana nanti aja? Iya, ke sini lagi begitu Pak. Di rumah di mana Bu? Kota dekat ini. Iya bagus terang. Nah segitu doang alasannya. Saya nggak habis pikir ya, tadi yang saya dengar dari salah seorang yang berada di ruangan tersebut mengatakan ibu yang sedang hamil itu ketubannya sudah pecah. Jadi kalau yang sudah paham mengenai kehamilan, pecah ketuban itu sangat berbahaya jika tidak dirujuk ke rumah sakit. Jadi pertanyaannya, kenapa ya mereka tidak memperbolehkan pasien tersebut dirujuk ke rumah sakit?
Nah ini masalahnya, nanti kalau ada apa-apa katanya aja sekarang tidak akan meminta pertanggungjawaban. Nanti last-lastnya jika ada hal-hal yang tidak diinginkan maka pihak rumah sakitlah yang akan dipersalahkan. Padahal jelas-jelas ya di sini pihak dari keluarga si laki-laki, suaminya tidak ingin istrinya itu dirujuk ke rumah sakit. Jadi saya agak heran kalau di Malaysia, ini saya cerita ya, di Malaysia jika sudah ada tanda-tanda ataupun due date-nya sudah mendekati begitu ya, itu memang langsung dirujuk ke rumah sakit, ke hospital. Jika tidak datang, nah kita akan diambil tindakan seperti dibebel-bebelin macam saya dulu ya si Raymond ya. Sudah bukaan 4 baru saya pergi hospital. Pada muka saya kena bebel saya dengan nurse. Kata nurse-nya, kenapa tak beranak aja dekat rumah? Tapi agaknya ya kalau di Indonesia sana sebagian tempat itu masih mengandalkan yang namanya dukun beranak. Jadi tidak perlu pergi ke rumah sakit. Nanti ada dukun beranak yang menolong untuk proses melahirkan begitu. Nah itu sangat membahayakan diri karena kalau beranak di dukun beranak kan tidak akan dapat yang namanya akte kelahiran ya kan. Oke lanjut ya, ada pesan dan juga saran dari seorang YouTuber sekaligus vlogger di Malaysia ini yang berasal dari Indonesia yang menikah dengan orang Malaysia, menasehati orang Malaysia disebabkan hari ini saya mau bercerita kepada kalian khususnya itu untuk rakyat Malaysia lah yang selalu kerjaannya itu mengeluh, mencari pembenaran, menyalahkan pihak yang lain dan selalu merasa kalau pelayanan yang diberikan itu kurang bagus. Jadi saya pergi ke hospital government karena anak saya batuk. Nah, karena menunggu antrian, saya bercerita dengan salah satu pasien yang kebetulan dia tuh orang Malaysia. Jadi katanya begini, sekarang nih kalau anak sakit ke apa, tak payah bawa pergi hospital government. Kita datang awal pagi pun, berantur petang baru pulang, ubat yang diberikan sama aja. Diorang cek pun senang macam mana ya, macam asal-asalan gitulah pemirsa. Dia periksa pun macam buat tak buat tuh kerja tuh, macam tak puas hati lah kata. Pokoknya panjang ceritanya lah pemirsa, dia hari itu cerita sama saya. Saya pikirlah kamu ini mungkin duduk di Malaysia saja, tak dengar dia pengalaman kami. Ini saya ceritakan, harap-harap Anda dengar lah ya kak. Datanglah kalian ke rumah sakit pemerintah di Indonesia, tahu. Kalau kalian mau yang free, nggak mau bayar, harus urus ini itu dulu tahu. Ngurusnya lagi, bukannya gratis. Mau ngurus KTP, kartu keluarga, kalau mau hari ini siap, mau bayar 1 juta atau 300 ringgitan. Kalau nggak bayar, katanya perangko habis. Belum tentu tuh sebulan 2 bulan siap, udah. Jadi, udah kita sampai ke rumah sakit, kita dicek belum penyakit aja nggak tahu penyakitnya apa, terus diinpus, terus dimasukkanlah rawat inap, kan? Udah 2-3 hari kita dirawat inap, tanyalah nurse-nya, dokter kok tak datang-datang? 2-3 hari kita rawat inap, belum tentu dokter datang, karena dokter di Indonesia kalian tahu, Senin sampai Selasa hospital ini, Rabu Kamis hospital ini, Jumat Sabtu praktek di rumah, malam begini, malam begitu. Kita yang butuh mereka gitu, walaupun kita bayar, kita yang butuh, dia tak butuh kita gitu. Terus kalau kita tanya nurse-nya, nurse-nya lagi ngamuk. Udah gitu, walaupun nurse-nya ada beberapa orang, cairan infus habis, kita yang harus inform kepada mereka, nurse ini cairan informnya habis, mereka tak akan tengok. Kalau sudah naik darah, kita tak inform dekat mereka karena cairannya habis, kita juga yang kena marah. Makanya bersyukurlah kalian. Sekarang 1 ringgit dapat apa? Mau beli ais-ais tepi jalan pun 3 ringgit sekarang. Ini sudah bayar 1 ringgit, berantur lama-lama, dapat obat, masih lagi komplain. Abang saya dulu denggi sudah tinggi, sampai muntah darah mentah. 3 hari dia di hospital, 1 kali pun dokter tak ada. Kalau kami biarkan mungkin dia mati. Jadi kami cabut. Kita pulanglah. Nggak ada ditengok dokter 1 kali pun, tahu tak? Bersyukurlah kalian hidup di Malaysia ini. Jangan taunya hanya mengeluh. Tapi walau macam mana pun, saya katakan saya tetap cinta Indonesia. Mungkin hanya hospital di tempat kami begitu. Terbukti ya dengan video
yang awal-awal saya tunjukkan kepada pemirsa, pihak rumah sakit saja sudah gercep atau sudah bersedia untuk menangani pasien yang akan dirujuk, tetapi pasien sendiri yang tak mau dirujuk. Itu salah satu contohnya rakyat tidak tahu berterima kasih dan tidak bersyukur. Nah, nanti kalau pihak rumah sakit lelet seperti apa yang dikatakan kakak ini ya, vlogger ini, disalahkan juga rumah sakit. Tapi lihat saja ada juga rakyat yang tidak mau memberi kerjasama terhadap pihak rumah sakit. Kalau ada apa-apa nanti pihak rumah sakit yang dimasalahkan, dipersalahkan, ya kan? Oke, lanjut ya. Jadi ada ya pernyataan dan juga ini salah satu bukti bahwa rakyat Malaysia sebenarnya ramai yang bersyukur dengan fasilitas dan juga subsidi yang diberikan oleh kerajaan di Malaysia ini. Jadi ada satu video dari seorang dokter di Indonesia, beliau kaget melihat dan juga membaca komentar-komentar rakyat Malaysia yang mengatakan bahwa biaya di rumah sakit Malaysia ini sangatlah murah. Seperti apa? Ciao. Gue kasih tahu. Dari videoku sebelumnya nih ya, membahas pengobatan di Indonesia. Maksudnya banyak warga Indonesia yang berobat ke luar negeri. Yang kemarin aku bahas tuh Singapura, tapi videoku banyak dikomen oleh warga-warga Malaysia dan aku terkesima, aku terkejut. Jadi banyak dikomen sama warga-warga Malaysia dan bilang bahwa pengobatan di tempat mereka itu untuk pasien-pasien yang berobat ke rumah sakit yang disubsidi pemerintah. Istilahnya kalau di tempat kita nih ya RSUD gitu kan, RSUP gitu, pokoknya yang punya negeri, itu cukup bawa KTP aja. Bawa KTP aja sudah bisa berobat. Kalau di negara kita memang harus pakai BPJS kalau mau pengobatan gratis. Yang mana BPJS ini harus kita daftar lagi dan prosesnya lama. Kalau daftar itu nggak langsung jadi, dan kalau sudah jadi juga tidak langsung aktif. Kalau sudah jadi tapi belum aktif, kita nggak bisa berobat gratis tuh. Harus tunggu jadi dan aktif kepesertaannya baru bisa kita pakai kan BPJS itu. Nah, cuman pengetahuanku minim nih, apakah di Malaysia ini juga ada pembayaran iuran tiap bulan untuk kesehatan warganya, atau kasih sudah dipotong pajak atau bagaimana? Kurang tahu ya. Aku terkesima nih, ini dia operasi sesar yang harusnya 5.800 ringgit Malaysia jadi 170 ringgit Malaysia aja, yang mana itu 600 ribuan aja kamu bisa sesar. Cuman nggak tahu apakah ini biaya tambahan dari biaya bulanan yang sudah mereka bayar atau potong gaji atau bagaimana, kan nggak tahu. Jadi aku butuh masukan lagi nih, aku butuh pengetahuan lebih nih. Jadi itu adalah subsidi yang telah diberikan oleh kerajaan. So rakyat Malaysia tidak perlu bayar apa-apa tiap bulan untuk mendapatkan subsidi kalau mau berobat ke hospital ya. Kayak di Indonesia tadi katanya BPJS jika dibuat juga belum tentu sudah aktif ya, kalau aktif juga belum tentu bisa digunakan, jadi terlalu ribet. Kalau di Malaysia hanya membawa IC sahaja ya, manakala kalau seperti kami yang foreigner bawa surat nikah dan juga paspor. Jadi maksud komentar itu ya, dari subsidi itu dia hanya membayar sekitar 600.000 rupiah saja ya. Jadi nggak perlu heran, sebab saya dulu juga masa bersalin anak saya yang sulung dan juga yang bungsu, memang saya melihat perbedaan harga itu, dimana yang tadinya saya semestinya bayar beribu-ribu ringgit tetapi ya hanya puluhan ringgit sahaja, sebab itu telah diberikan oleh kerajaan yaitu subsidi ya. Jadi itulah harus dicontohi ya. Kalau Malaysia bisa, kenapa Indonesia tidak bisa? Jadi apakah tidak sebagusnya ya BPJS itu dimusnahkan aja dari muka bumi Indonesia itu, ya kan, agar rakyat tentram jika ingin berobat ke rumah sakit, tak perlu lagi mikirin BPJS. Ribet sekali kalau saya dengar ya dengan pernyataan dokter ini, begini harus diurus di itu, aduh ya. Kalau di Malaysia bawa aja itu kad pengenalan sudah masuk ya, orang ilegal aja ditangani apalagi yang legal. Itulah dia, jadi perlu dicontoh. Yang baik-baik kita contoh saja ya, yang tidak baik kita buang saja, jangan dimasukkan ke dalam hati. Oke, jadi begitu saja ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Boru Naga, terima kasih, bye bye.